Shalom, kebenaran hari ini 29 September 2024 dengan tema struktur komponen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibarat kendaraan, struktur komponen kita itu harus benar sebab menentukan kemana arah kita. Struktur komponen yang salah, yang rusak dalam kehidupan seseorang pasti membawanya ke arah yang salah. Tetapi kalau struktur komponen kita benar, akan membawa kita ke arah yang benar. Struktur komponen kita ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Itulah yang sebenarnya dikatakan di dalam Alkitab sebagai selem. Allah memiliki pikiran dan perasaan, tentu selemnya Allah itu sempurna, sehingga tidak mungkin Allah berbuat salah. Tidak mungkin Allah berbuat salah karena selemnya sempurna. Manusia diciptakan untuk memiliki selem seperti Dia. Makanya firman Tuhan mengatakan, baiklah kita mengasah. Dalam teks aslinya, asah artinya mendandani atau fashion, agar manusia memiliki selem dan demos. Demos adalah keserupaan dengan Allah. Allah berbicara kepada bala tentara, khususnya serafim dan kerubim. Manusia dirancang memiliki struktur komponen yang benar, agar serupa atau berkualitas seperti Allah. Dan kalau itu terwujud, jalannya dengan Allah seiring. Dan disitulah Allah memiliki kesukaan atau kebahagiaan, yaitu kalau memiliki makhluk yang seiring dengan Dia di dalam pikiran dan perasaannya. Sehingga dalam semua keputusan selalu seiring dengan Allah. Manusia ini sebenarnya mau dikloning oleh Allah, punya pikiran dan perasaannya. Tetapi kualitasnya harus lewat proses. Tuhan berkata, jangan makan buah ini, buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kamu makan buah ini, mati kamu. Kamu kejurusan yang salah. Karenanya dalam memahami pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan juga pohon kehidupan, harus secara dewasa. Ada dua jenis pohon. Buah pohon yang dimakan secara fisik, dan buah pohon yang dimakan oleh jiwa. Karena bangsa Israel adalah bangsa primitif dan budak di Mesir selama 430 tahun, maka mereka tidak akan bisa memahami kebenaran yang mendalam seperti yang kita ketahui sekarang. Mereka hanya tahu kalau taat berkat, tidak taat laknat. Tetapi kalau itu kita lihat dengan kacamata kebenaran umat perjanjian baru, kita harus memahami bahwa dua pohon tersebut menggambarkan satu input yang bukan dari Allah, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan input yang dari Allah, yaitu pohon kehidupan. Sebagaimana namanya, pohon kehidupan, maka seseorang akan hidup apabila ia ada dalam persekutuan dengan Allah. Sebab di luar Allah tidak ada kehidupan. Mereka mengonsumsi buah yang bukan bersumber pada Allah, maka pikirannya berubah. Tapi kalau buah dari pohon kehidupan, mereka akan memiliki kehidupan, bukan standar baik atau jahat. Sebab dalam rancangan Allah, manusia bukan mencapai target apa yang baik atau yang jahat. Tidak. Targetnya adalah sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Maka sebenarnya 10 hukum yang diberikan itu tidak perlu kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Kalau manusia selalu seiring seperasaan dengan Allah, bukan saja tidak melanggar moral, melainkan setiap tindakannya presisi, tepat. Jika komponennya benar, maka manusia punya kemuliaan Allah, yaitu moralitas kesucian Tuhan. Sekarang kita sudah diselamatkan, yang dalam hal ini artinya punya struktur komponen yang benar, pikiran perasaan yang sudah diperbaiki.
Makanya Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Allah pun membutuhkan sarana, yaitu peristiwa hidup bagi orang yang mengasihi Dia. Tidak untuk semua orang, tapi bagi yang mengasihi Tuhan. Gereja harus menghadirkan hadirat Allah, menyengat, sehingga jemaat bisa merasakannya dan berkata, aku mau berurusan dengan Allah. Aku mau mengasihi Allah. Jadi, struktur komponen ini, yaitu pikiran perasaan kita, harus dibarui. Karenanya di Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa kita harus mengalami pembaruan pikiran terus-menerus. Karena ini yang membuat arah kita benar. Banyak orang tidak pernah serius memikirkan kemana arah hidupnya. Hanya yakin saja kalau mati masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau struktur komponen kita rusak? Sederhana, perhatikan apa selera kita. Selera hidup kita menunjukkan kesehatan struktur komponen kita. Sebab orang yang diperbaiki terus komponennya, akhirnya akan berkata, hanya Engkau yang kuingini Tuhan. Banyak orang tidak mengerti. Pokoknya percaya Yesus, selamat. Padahal arti kata percaya adalah menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai untuk dibentuk sesuai kehendaknya. Sampai tingkat tertentu kita bisa merasakan kalau dunia ini bukan rumah kita. Itu tidak bisa dibuat-buat, karena itu adalah cita rasa kita. Dengan demikian kita bisa mencintai Tuhan, rindu bertemu dengan Tuhan, dan kematian pun jadi tidak menakutkan lagi. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan memberkati. Renungan Truth versi audio dapat diunduh melalui truth.id/voice. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 021 4584 2381. Tuhan Yesus memberkati.